Selamat pagi anak-anak. Saat ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Tetapi sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Evelina Marianawe, tetapi kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Mei. Oke anak-anak, pada pertemuan pertama ini, kita akan belajar materi tentang wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Dari judul ini, kita akan menarik dua kesimpulan yang akan kita pelajari. Yang pertama, wirausaha, dan yang kedua, budaya non-benda. Pasti dalam benak anak-anak akan bertanya, apa itu wirausaha? Apa itu budaya non-benda? Di sini pertama Ibu akan menjelaskan dulu tentang wirausaha. Wirausaha itu adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Harus kalian tahu bahwa di Indonesia ini sangat kaya dengan budaya tradisional yang merupakan adat istiadat yang berlaku pada setiap kelompok etnik atau suku bangsa. Anak-anak, Indonesia memiliki jumlah suku bangsa terbanyak di Asia Tenggara. Artinya begini, Indonesia memiliki keragaman budaya tradisional yang merupakan potensi luar biasa untuk menjadi sumber inspirasi. Jadi begini anak-anak, pada daerah kalian masing-masing ada budaya-budaya yang kalian anut sebagai bagian kekuatan atau bagian adat istiadat dari daerah kalian. Dalam kehidupan pendidikan, ada perlombaan-perlombaan atau kegiatan-kegiatan dari bagian pariwisata yang mengajarkan siswa untuk bertutur tentang cerita rakyat pada daerah mereka masing-masing. Di sini pada cerita rakyat ini siswa itu akan menyampaikan proses cerita terjadinya budaya dalam suatu daerah mereka. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dulu ternyata budaya tradisional yang ada pada daerah-daerah kita itu terdiri dari dua. Yang pertama itu budaya non-benda. Yang kedua itu artefak atau objek budaya. Pertama, kita akan lihat dulu tentang budaya non-benda. Tadi dari awal Ibu sudah bilang bahwa ada dua hal yang akan kita pelajari, yaitu kita akan lihat soal wirausaha dan juga kita akan lihat soal budaya non-benda. Nah, di sini anak-anak, budaya non-benda itu bagian dari budaya tradisional. Budaya tradisional yang tadi Ibu jelaskan bahwa memiliki dua kelompok, yaitu budaya non-benda dan artefak atau objek budaya. Nah, pada budaya non-benda ini terbagi atas 4. Yang pertama, pantun, 2 cerita rakyat, 3 tarian, 4 upacara adat. Sedangkan untuk artefak atau objek budaya ini terdiri dari pakaian daerah, wadah tradisional, senjata, dan rumah adat. Oke anak-anak, perlu kalian tahu gini, pada kehidupan sehari-hari, produk budaya tradisional non-benda ini maupun artefak tidak bisa dipisah-pisahkan, melainkan menjadi satu kesatuan dan saling melengkapi. Jadi keduanya ini saling melengkapi. Nah, caranya gimana? Kalau budaya non-benda misalnya nih pada satu daerah, ada cerita rakyat atau tari-tarian yang ada pada masing-masing daerah. Dalam cerita rakyat itu, tadi Ibu kasih contoh ketika pada pariwisata meminta untuk adanya bertutur dari cerita daerah, pasti ada, waktu kita bertutur pasti ada pakaian-pakaian adat atau senjata-senjata alat-alat yang dipergunakan untuk menyampaikan atau mentuturkan cerita rakyat kalian. Atau juga gini, misalnya tarian yang kita persembahkan untuk diperlihatkan orang, pasti kita akan memakai pakaian dari tarian itu, pakaian daerah dari tarian itu, atau alat-alat yang dipergunakan untuk kita mempentaskan apa yang menjadi budaya kita. Nah, di sini bagian dari budaya non-benda itu seperti cerita rakyat, tari-tarian,
pantun, upacara adat, dan sebagainya. Sedangkan objeknya itu soal pakaian, wadah tradisional, senjata, dan rumah adat. Nah, di sini anak-anak, Ibu memberikan contoh. Contoh ini harus kalian perhatikan supaya waktu kalian membuat tugas, kalian tidak bingung. Nah, di sini Ibu kasih contoh pada suku Dayak. Pada suku Dayak ini, tarian yang terkenal pada suku Dayak yaitu tarian burung enggang. Ini bentuk gambar burung enggang ini. Nah, karena tarian ini berasal dari burung enggang yang menurut masyarakat Dayak merupakan simbol dewata, di mana burung enggan ini merupakan wujud nenek moyang yang turun ke bumi. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa penari burung enggang ini dia memakai pakaian tradisional dari suku Dayak, dan diiringi dalam proses tarian itu diiringi dengan musik tradisional yang dimainkan oleh alat-alat tradisional. Nah, dari cerita rakyat ini, dari cerita burung enggan inilah, maka suku Dayak itu mereka mempergunakan tarian burung enggan. Nah, dari hasil budaya non benda mereka, dari hasil budaya tradisional mereka, mereka berwirausaha dengan itu. Yang tadi Ibu jelaskan di awal soal wirausaha. Wirausaha apa yang mereka lakukan? Mereka membuat hiasan kulkas atau mainan kunci dari bentuk gambar tarian burung enggan ini untuk bisa dipasarkan atau dijualkan. Nah, begitupun juga dengan kita pada masing-masing daerah. Pasti kalian memiliki tarian atau cerita yang menceritakan tentang daerah kalian. Kita bisa membuat itu, gambar itu dengan membentuk salah satu sebuah mainan kunci atau hiasan kulkas. Nah, di sini anak-anak, tugas yang harus kalian lakukan adalah pertama, kalian buat kelompok dengan teman sekelas yang berasal dari daerah yang sama. Misalnya gini, dalam satu kelas, kalian pasti ada 5 atau 3 orang yang berasal dari daerah yang sama. Contoh, ada yang dari Buria, ada yang dari Nikulukang, atau ada yang dari Taniwel, dari Kasie dan sebagainya. Kalian itu satu daerah yang sama. Jadi kalian perhatikan di dalam kelas kalian, kalau kalian berasal dari daerah yang sama, kalian buat kelompok. Jadi setelah ini kalian langsung buat kelompok ini, kelompok dari daerah yang sama. Setelah itu kalian tulis nama-nama yang dari daerah yang sama, lalu kalian kalian buat kelompok dan diskusikan dengan teman-teman daerah kalian mengenai kira-kira budaya non benda apa saja yang ada di daerah kalian. Ketika kalian sudah mengetahui itu, apa yang ada pada daerah kalian, budaya apa saja yang ada pada daerah kalian, kalian tulis jenis-jenis budaya non benda tersebut. Misalnya, jenis budaya non benda, misalnya nih, cerita rakyat. Cerita rakyat. Judul cerita rakyat itu apa? Kayak tadi suku Dayak itu jenis budaya non benda itu adalah tarian. Judulnya tarian burung enggang. Nah, terus setelah itu kalian jelaskan apa maksud dari tarian burung enggang itu. Apa maksud dari tarian dari budaya kalian masing-masing. Lalu kalian tolong ketik tugas itu, lalu kalian kumpul kepada ibu. Kalian nanti kumpul melalui WhatsApp yang akan nanti ibu tulis di sini. Kalian tulis, akan ibu sampaikan nomor WA ibu. Kalian bisa kirim sampai batas hari Sabtu. Oke, terima kasih anak-anak untuk pertemuan kita hari ini. Semoga pelajaran pada pertemuan ini sangat bermanfaat dan semoga kalian bisa mengetahui budaya-budaya kalian pada daerah masing-masing. Selamat pagi.